Berita apa? Kalian jangan mancing-mancing saya, ya kan? Kalaupun itu terjadi, gini loh. Eh, Terkadang mungkin ya kita pernah mengalami sesuatu hal yang sama. Kemudian ada juga orang yang bisa membuat persoalan yang pernah terjadi itu menjadi pengalaman hidup yang pahit sehingga tidak mau melakukan hal yang seperti itu. Paham mungkin? Akan tetapi ada juga orang ya, mengalami hal yang seperti itu menjadi dendam kesumat yang akan melakukan lebih dahsyat lagi dari apa yang pernah terjadi pada diri dia. Saya nggak tahu ya, uh, uh, apakah itu betul, apakah ini saya nggak tahu. Tapi, nah ini, tetapi kalau itu betul, alangkah sedihnya. Walaupun kita udah nggak ada, istilahnya udah nggak ada urusan sama dia, tapi kan ada cucu saya nanti kan. Saya berpikir mental cucu saya sih, karena Starla itu udah lumayan gede dan mengerti. Ya. Jadi aku bisa bilang apa ya? Nggak di luar nalar, di luar pikiran, di luar ini. Kok bisa kejadian kayak gini gitu? Kita kirain selama ini kan ya sudahlah. Ya, kalau tapi ada tetapinya juga. Maaf ya. Kan di agama Muslim kan boleh berpoligami. Ya kan? Aku nggak ngerti sistem dan caranya, apa persyaratnya aku nggak ngerti. Tapi kenapa sampai bisa terlapor kan gitu, saya nggak paham juga. Saya nggak mau juga menzolimi orang, akan tetapi sayang sekali ya kan, yang sudah pernah kejadian sama kita kok kita bikin lagi sama orang. Kalau itu benar minta maaf ya, ini asas praduga nggak bersalah ya. Kalau itu benar terjadi sungguh sangat disayangkan. Aku nggak ngerti lagi itu batin cucu-cucuku tuh gimana. Nah, bahkan si pelapornya juga selain sudah membuat laporan dugaan perselingkuhan dan perzinahan, bahkan juga menyerahkan bukti-bukti, yaitu bukti CCTV. Artinya sudah jelas bahwa itu ada bukti yang konkret. Aduh, harusnya sih kalian nggak tanya saya, tanya dong mamanya dia. Jangan saya dong yang ditanya, harusnya gitu ya. Akan tetapi saya juga mengerti, mungkin kalian juga kan ada cucu saya kan, kalian bertanya sama saya kan apa pendapat saya kan gitu. Saya sangat disayangkan, kalau menurut saya sangat disayangkan ya kan. Hendaknya sih seperti ini nggak terjadi karena situ sudah ngalamin ya kan. Dulu situ ngomongnya enak banget kan gitu. Apa tuh di Dokter Richard itu kemarin itu ya kan, apa tuh yang dia ngomong itu apa, modal untuk apa, pelakor ya, Modal untuk menjadi pelakor. oh menjadi pelakor apa. Oh, yang katanya tidak penting wajah cantik, yang penting tidak tahu diri. ah Kalau nggak salah seperti itu ya, Bang? nggak penting, kalau jadi pelakor tuh nggak penting cantik, yang penting nggak tahu diri aja. Kok jadi bisa terjadi? Makanya liter apa yang kita pakai untuk menghakimi orang, maka literasi itu juga yang datang sama kita. Jangan sampai ya, walaupun mungkin kita pernah mengalami itu. Aku sangat sayangkan. Dengar, dia udah kuanggap seperti anakku ya dari dulu sebenarnya ya. Kalian ini udah anak 3, bukan lagi gadis, bukan lagi mencari pacar. Akan tetapi sama kayak anakku juga, kayak Virgon. Akan tetapi mencari apa? Mencari Virgon, kalaupun mau nikah, carilah yang bisa menjadi ibunya anakmu. Mantannya juga, carilah yang bisa menjadi istilahnya bapak kedua. Ya, dari mulai menuntun kepada yang ya yang bagus-bagus, supaya anak-anak melihat juga jadi bagus-bagus nih.
Itu yang saya sayangkan itu, aduh nggak, aku nggak ngerti lagi mau ngomong apa sama cucuku. Iya kan? Aku apa ya, agak ngap juga aku terima berita kemarin kayak begitu, kayak nggak percaya enggak gitu. Itu Mami, artinya Mami setelah khawatirnya kepada cucu ya. Jadi waktu mendengar pertama kali berita tersebut itu aku nangis, khawatir cucu ya. aku nangis karena aku inget anak-anak, dan aku udah lama juga nggak 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 ketemu cucuku, ya kan, agak apa, ada persulitan waktu gitu loh. Dipersulit atau gimana? Terus ini eh, mantan ART-nya dia udah nggak di situ. Yang biasa saya kalau telepon, saya mau bicara sama cucu saya. Terus mereka panggil tuh tiga-tiganya. Hai, masih saya bercanda. Walaupun nggak ketemu. Opung sayang kalian semua. Gimana kabarnya, kalian sehat? Terus bisa aku cuma pura-pura cek. Kadang-kadang aku bukan cucu. Tadi Opung ketemu kucing ya. Ini begini. Maksudnya supaya tahu perkembangan cara berpikir mereka kenapa ya. Bagaimana perkembangan anak-anak itu. Jadi saya ada kali saya 5 bulan nggak ketemu cucu-cucu saya. Kenapa? Itu sengaja tidak dipertemukan atau maksudnya dihalangi atau seperti apa, Mami? Ada ketersinggungan sih saya sebenarnya sedikit. Kenapa? Waktu itu saya datang, pembantu nanya saya, Opung kapan, jam berapa pulangnya gitu kan. Karena namanya kita kan masih rindu ya. Jadi aku bawa Lala ke atas. Lala udah belajar piano ya Nang? Iya Opung. Coba Opung mau lihat main biolanya gimana. Kan bekas studionya Virgon di atas. Saya naik. Apakah Inara tersinggung? Masalah saya naik ke atas, saya juga nggak ngerti. Kalau situ tersinggung, ya lebih bagus bilang Opung jangan naik ke atas ya. Kan lebih bagus, lebih sopan ya. Ya sehingga dia bilang, jam berapa tuh? Bilangnya masih Opung pulangnya jam berapa gitu. Terus aku bilang, oh iya, Opung kayaknya pulangnya habis maghrib. Sekalian supaya nggak macet gitu. Terus mbaknya datang lagi, kata ini pulang sekarang aja. Diusir berarti, Mami? Aku nggak tahu tuh diusir apa itu namanya. Itu yang buat aku apa ya, berat gitu loh. Padahal aku rindu separuh mati sama cucu-cucuku. Sampai kalian bisa nanti saya lihat WA saya sama ponakan saya kan ada yang jadi kerja sama Virgon, yang nyetirin Virgon kemana-mana kan anaknya adikku, supaya lebih terjamin. Takutnya kan kayak kemarin kena narko gitu apa segala macam. Jadi itu biarlah itu jadi penghalang ya, karena apa namanya, masih keluarga kan gitu. Jadi bisa nasehatin atau apa. Takutnya ada orang yang kayak gitu juga masukin ke ini ya kan itu. Jadi Virgon sekarang disetirin sama ponakan aku. Nah aku bilang sama kemarin, dia kan manggil aku Bu, ini ada Lala tapi maminya lagi di jalan nak. Kemarin tuh aku bawa motor, perpanjang STNK motor, karena harus dibawakan sama cetak-cetak itu, nggak ada yang bisa disuruh. Akhirnya aku ke Bogor sendirian nyetir motor itu. Nah terus karena ponakan saya udah pada kerja, udah nggak ada yang di rumah lagi, udah ngantor semua. Ya terpaksa saya ini perpanjang itu untuk kan biar bagaimana. Saya pergilah ke sana, saya anterin motornya, ya begitu. Gak mungkin juga saya kan mau lihat cucu saya juga naik motor ke sana, ya kan. Itu aja kalau nggak ada keadaan terpaksa, saya juga, aduh, pegelnya ampun, ya, sampai tangan-tangan itu, gitu aja ininya. Jadi itu yang aku sayangkan, ya itulah. Waktu kejadian diduga pengusiran itu ya, Mami, ada kecurigaan nggak sih? Ada yang disembunyiin Inara mungkin? Dia nggak ada di rumah, Ya. Dia waktu saya datang dia sama asistennya. Tapi dia nggak pernah ngomong kasar di hadapan saya. Ya. Tapi pembantu ngomong begitu. Mami, ini berita soal dugaan perselingkuhan dan perzinahan ini kan netizen memframingnya bahwa si Inara berbalik nih dengan waktu kejadian waktu itu kan menjadi korban perselingkuhan. Sekarang malah menjadi pelaku. Gimana Mami menanggapinya, Mami? Kan tadi saya udah bilang, ya kan, ketika kejadian sama kita harusnya itu menjadi pembelajaran hidup yang paling mahal.
ya. Kemarin itu kan dia masukin anak saya sampai dia kena ITE. Tapi saya bilang sama anak saya, Bang, siapapun dia, itu kan mamanya anak-anak. Kalau dia di dalam bagaimana, anak-anak nggak akan kau urus. Memang kamu bisa urus, kau nggak bisa ngurus karena kau tinggalin, karena kau manggung, karena kau ini kan gitu. Nah, kalau sekarang ini harusnya itu jadi jangan menjadi ini, harusnya menjadi manis, bukan menjadi pil pahit. Paham nggak? Harusnya manis gini loh. Gue udah pernah ngalamin kayak gini, gue nggak mau ya, gue nggak mau kejadian seperti ini. Itu tekad gue nih dalam hidup gue. Sakit, gue sakit, kan harus begitu. Bukan jadi gue harus bikin kayak begini biar orang lain sakit. Nah, itulah tingkat kebodohan di situ. Bukan juga kita mau nyujonin dia, enggak. Ya mudah-mudahan ya semua menjadi baik. Karena kalau kamu pun ada apa-apa, cucuku yang kasihan, yang 3 itu. Itu yang saya pikirin tuh. Cobalah morat marit ke sono kemari. Ya kan, bapaknya pergi cari nafkah. Ya begitulah ininya. Tapi ya buat lamunan juga sih. Buat mantan menantuku, lamunan dalam artian simaklah tentang kehidupan ini dengan baik dan benar. Jangan lagi harus berkaca. Jangan kau retakkan kaca yang di hadapanmu supaya nggak kelihatan perilakumu. Jangan. Nah, tapi kan Mungkin upaya apa dari Mami untuk melindungi cucu-cucu dari pemberitaan ini? Saya sih kemarin pengennya sih pengen bicara lewat phone tapi belum ya. Tapi nanti tunggu ponakan aku, kalau dia nanti ini saya akan bicara sama ketiga cucu saya. Saya mau katakan dulu waktu papanya juga masuk kan saya bilang kan iya makanya dedinya kan jarang sholat. Ya kan, jadi dimasukin ke ini supaya sholatnya pinter, dia kurang pinter sholatnya. Ya, aku berharap aku berkalimat bagaimana sih caranya berkalimat ke anak-anak seumuran gitu. Kan belum pantas kita kasih tahu yang wer gitu kan. Belum bisa juga mereka telah apa yang kita perkatakan sama mereka. Ya tapi apapun itu ya harus kita katakan, tapi tentunya dengan kalimat-kalimat anak-anak, bahasa ibu tentunya kan gitu. Supaya mereka memahami dan mengerti. Gitu. Mantan punya komentar terkait Nggak ada ini, dia diam aja. nggak menanggapi apapun. Nggak nganggapin apapun. Cuman dia ngelihat aja senyum aja dia. Kan tahu kan anak gue. Kemarinnya war-war emaknya yang koar-koar, mana ada pernah dia ngomong. Nggak ada, dia diem aja, nyantai aja. Gitu. Tapi Virgon ada komunikasi nggak sama Inara? Masalah anak-anak tentunya ya ada lah. Waktu itu juga lebaran buka puasa bareng apa segala. Karena dia bilang, kalian cerai, kalian harus jalani dengan segala konsekuensi. Kenapa? Biasa kalian ajak anak jalan, jangan kalian ini jangan sampai ini hilang. Kalian harus gini, ini jangan sampai hilang. Kebiasaan-kebiasaan yang selama ini mereka merasa ada ibu bapaknya, itu jangan sampai hilang. Tapi kalau sama Mami, Inara nggak ada komunikasi? Enggak, saya nggak ada komunikasi sama sekali, nggak ada. Waktu itu aja saya datang. Dia nggak tahu lah apakah waktu itu dia suruh saya pulang ada teman-teman yang mau datang, saya juga nggak tahu ya. Saya juga nggak mau sujon ya kan. Mam, tapi ini kan laporan sudah masuk nih. Jika seandainya nanti status naik, terus menjadi tersangka, terus malah kemungkinan terburuknya bakal mendekam gitu, gimana Mam nasib cucu-cucu Mam? Oh, saya ambil pastinya. Saya mungkin di rumah anak saya, bapaknya saya suruh ambil mungkin kalau begitu ininya ya, kan masih ada papanya. Ya, nggak apa-apa, mungkin saya break dulu di kesenian ini untuk cucu-cucu saya tentunya. Udah siapin gimana cara ngejelasinnya ke anak-anak? Ya, dengan doa lah tentunya, minta sama Tuhan biar mulut ini diputar dengan kalimat yang baik. Karena apapun yang kita bilang mereka masih susah nalah itu. Apa sih kan itu perkawinan itu apa, orang masih segitu umurnya semua.
Kasihan sih ngenes. Kalau bisa nangis gue mau nangis, mau teriak tau. Tapi ujian yang buat begitu gini Nggak tahu kali ya. Kali mungkin Tuhan kan bilang kan, cobaan yang gue kasih sama lu nggak melebihi kekuatan yang gue berikan sama lu gitu. Mungkin itu juga apa mungkin kata Tuhan, lu kan orang hebat, orang kuat kan, kayak gitu-gitu kan. Lu babat semua lu, mungkin juga aku nggak tentu juga ya kan gitu. Wow datangnya kayak begini mulu. Feby lah, yang kemarin lakinya kayak gitu modelannya. Hah, puyeng aku. Gitu aja sih. Aku cuman banyak-banyak doa. Tuhan, mampukan aku untuk menghadapi semua ini. Ya, ajarin aku harus apa yang harus ku sikapin, udah itu aja.